Assalamualaikum. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai geometri analitik bidang yang diampu oleh Ibu Lucy Asri Purwasi, MPD Mat. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dea Tiara dengan NPM 4020010 dari Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah singkat geometri, istilah-istilah dalam geometri, dan unsur-unsur dalam geometri analitik bidang. Yang pertama yaitu mengenai sejarah singkat geometri. Geometri berasal dari dua kata, yaitu kata geo yang berarti bumi dan metria yang artinya ukuran atau pengukuran. Sejarah geometri dimulai dari wilayah persebarannya. Yang pertama yaitu di Babilonia yang membentang dari Sungai Tigris hingga Eufrat. Dibuktikan dengan bangunan yang tertata, sistem pertanian dan irigasi, serta luas wilayah untuk kepentingan pajak. Yang kedua yaitu Yunani. Dibuktikan dengan adanya teori aksiomatis atau lahirnya konsep Euclid. Yang ketiga yaitu Mesir yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Nil. Berkembang karena usaha pemerintah membagi wilayah pertanian dengan adil. Konsep yang berkembang adalah konsep poligon. Yang keempat yaitu Jazirah Arab. Pembagian wilayah dan perluasannya menggunakan geometri. Yang kelima, India. Matematikawan dituntut untuk membuat bangunan untuk peribadatan sesuai dengan aturan dalam agama. Yang keenam, Cina. Negara yang sangat bersemangat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada tokoh-tokoh geometri. Yang pertama yaitu Thales yang mengembangkan pembuktian sebagai alasan logis yang bisa diterima. Prinsipnya menurunkan teorema dari postulat-postulat. Yang kedua, Pythagoras menggunakan metode pembuktian untuk mengembangkan teori Pythagoras, jumlah sudut poligon, sifat garis sejajar, teori 5 bangun padat beraturan. Yang ketiga, Euclid melahirkan karya monumental The Elements yang memformulakan susunan konsep geometri yang baik, menuliskan kembali dalam bahasa yang mudah dipahami, berpengaruh pada penulisan buku De Principia oleh Isaac Newton. Yang keempat, Al-Khwarizmi mengaitkan geometri dengan ilmu lain yang lebih luas. Produknya adalah istilah sekant dan tangen. Penggunaan trigonometri pada konsep bangun geometri juga menghubungkan dengan ilmu astronomi. Yang kelima, Tobit Ibnu Qurrah
the composition of ratios, berisi aplikasi aritmatika dengan rasio kuantitas geometri. Yang keenam, ada ilmuwan dari Timur Tengah, India, dan Cina. Kemudian selanjutnya kita ke sub pokok bahasan yang kedua, mengenai istilah-istilah dalam geometri. Yang pertama ada istilah definisi, yakni kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau pernyataan mengenai ciri penting suatu hal. Istilah kedua yaitu postulat, adalah anggapan atau pernyataan yang dipandang jelas dengan sendirinya dan disepakati benar hingga tidak perlu dibuktikan dan dapat digunakan sebagai premis. Yang ketiga, proposisi adalah kalimat yang merupakan pernyataan tentang hubungan antara dua hal atau lebih yang mempunyai nilai deklaratif yang memiliki satu nilai kebenaran. Yang keempat ada aksioma, yaitu proposisi yang diasumsikan benar tanpa perlu dibuktikan. Yang keenam ada teorema atau dalil, yaitu kebenaran yang diturunkan dari aksioma yang masih memerlukan pembuktian. Yang keenam ada lemma atau teorema sederhana, adalah suatu pernyataan matematis yang ada dalam teorema sebagai batu pijakan atau alat bantu untuk membuktikan teorema. Yang keenam ada corollary, yaitu akibat wajar dari definisi dan teorema. Baiklah, selanjutnya kita ke sub pokok bahasan yang ketiga, yakni dari unsur-unsur geometri analitik bidang. Unsur-unsur geometri analitik bidang ada 7, yakni tertulis di dalam video ini. Baiklah teman-teman, itu saja pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.